Baik, Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 10 dengan satu tema, yaitu tabah di tengah wabah. Ya, tabah di tengah wabah dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai 10. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umat, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada parah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya, akan memajukan bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak." Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Puji Tuhan. Sebelum lebih jauh kita merenungkan, kita kembali tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kembali kepada Tuhan setelah kami memuji Tuhan, setelah kami menaikkan pujian bagi Tuhan, kami rindu merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami sekalian, dan Engkau berkenan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu dan kami sekalian yang akan mendengarkan. Sehingga firman ini menguatkan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kondisi yang sekat saat ini, ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita diperhadapkan dengan satu problematik yang hampir 2 tahun penuh dihadapi oleh khususnya bangsa Indonesia dan kita semua, dan juga pada umumnya bangsa-bangsa yang kena, yaitu adanya wabah. Sebabnya melalui 2 Raja-Raja pasal 20 ini ayat 1 sampai 10 kita akan merenungkan bersama-sama dengan satu tema, yaitu tabah di tengah, yaitu wabah. Apa itu tabah? Saudara-saudara, tabah itu artinya adalah tetap dan kuat hati. Ya, tetap dan kuat hati dalam menghadapi bahaya dan juga seterusnya. Atau berani. Itu dari gambar besar bahasa Indonesia memberikan satu pengertian, memberikan satu arti. Tabah itu tetap dan kuat hati dalam menghadapi bahaya atau berani. Lalu arti yang lain tabah itu artinya juga sabar. Sabar dalam menghadapi kenyataan hidup. Baik itu kenyataan hidup yang baik
maupun kenyataan hidup yang buruk. Itu arti sabar atau arti tabah yang lain, yaitu sabar menghadapi kenyataan hidup, baik itu kenyataan hidup yang baik maupun yang buruk. Kemudian sekarang kita kaitkan dengan wabah. Ya, apa itu wabah? Wabah itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berkaitan dengan pandemi, yaitu dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Nah, jadi wabah itu berkaitan dengan pandemi. Nah, sedangkan pandemi itu apa? Yaitu pandemi itu wabah itu sendiri yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas, saudara. Nah, wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah apa? Penyakit menular, penyakit yang menular dan memiliki garis infeksi yang berkelanjutan. Sehingga, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau dikaitkan dengan konteks sekarang ini, yaitu wabah itu bisa berkaitan dengan yang sedang kita hadapi bersama-sama, yaitu virus corona itu sendiri. Kalau itu berkaitan dengan yang sekarang kita hadapi, yaitu penyakit menular dan memiliki garis infeksi yang berkelanjutan, serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Nah, itu kalau dikaitkan dengan penyakit. Tetapi sebenarnya pengertian wabah ini bisa juga dikaitkan dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi, yaitu dengan adanya problematika masing-masing. Itu bisa dikaitkan ke sana. Ya. Jadi apa yang saat ini sedang kita hadapi, apa yang saat ini sedang menjadi satu permasalahan kita, itu bisa kita kategorikan sebagai pengertian, yaitu wabah dalam konteks kehidupan kita. Sehingga kita perlu tabah, kita perlu sabar menghadapinya. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks situasi kondisi saat ini, penyakit yang sedang yaitu berjangkit ini, yaitu bisa dikaitkan dengan masalah corona yang sudah kemudian merambah kemana-mana, ya, ada variannya bermacam-macam, gitu ya. Nah, saudara-saudara, inilah apa ya, dan juga wabah. Kita harus tabah ya dalam menghadapi wabah. Nah, bagaimana sekarang dengan teks kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam kita merenungkannya, yaitu berkaitan dengan tema yang kita angkat, bahwa tabah itu sabar, tabah itu tetap kuat dan kuat hati menghadapi yaitu pandemi, atau menghadapi setiap problematika, menghadapi sebuah permasalahan kalau itu dikaitkan dengan setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Bagaimana itu? Kita belajar dari yaitu pribadi seorang raja yang bernama Hizkia. Hizkia adalah raja Yehuda di selatan, beribu kota di Yerusalem. Setelah Israel pecah menjadi dua, terdiri dari utara dan selatan. Utara seringkali dimaknai dengan kerajaan, yaitu Israel, yang beribu kota di Samaria, terdiri dari 10 suku. Sedangkan yang di selatan itu identik dengan yaitu kerajaan Yehuda, yang beribu kota di Yerusalem, yang hanya dengan 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, di kerajaan Yehuda, di kerajaan selatan inilah, saudara, Hizkia memerintah. Kemudian kita lihat dalam pasal 18 ayat 13 sampai 37. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Sanherib adalah raja Asyur dalam pasal 18 ayat 13. Nah, kemudian bagaimana setelah ada pengepungan di sini? Dalam pasal 19 ayat 1 sampai 37, Yerusalem diluputkan dari tangan Sanherib.
yang notabene Raja Asyur tersebut. Jadi saudara-saudara, kita lihat Hizkia menghadapi satu problematik, menghadapi satu permasalahan, yaitu dalam pasal 18 dikepung oleh Raja Sanherib. Kalau Bapak Ibu baca di sana, dan saudara sekalian baca di sana, ya, ada kata-kata dari sang juru, yaitu minuman Raja Asyur itu, ya, untuk bukan hanya sekedar melemahkan, tetapi juga melecehkan saudara-saudara. Dalam pasal 18 itu ayat 13 sampai 37. Ya. Bahwa Allah tidak akan menolong lagi bagi mereka. Tetapi kita lihat pasal 19 ayat 1 sampai 37. Yerusalem dilepaskan, diluputkan dari tangan Sanherib. Allah menolong Raja Hizkia. Tapi kembali dalam pasal yang ke-20 yang kita baca di pagi hari ini, kembali Hizkia menghadapi satu wabah, menghadapi satu permasalahan, menghadapi satu penyakit. Dan seorang hamba Tuhan datang kepada Hizkia, bukan memberikan support, bukan memberikan yaitu penghiburan, kekuatan, tapi perhatikan saudara-saudara, ayat 1b dia mengatakan apa? Nabi Yesaya bin Amos berkata kepada Raja Hizkia, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, saudara, dan tidak akan sembuh lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pada waktu seorang hamba Tuhan datang kepada seorang raja yang sedang sakit, yang sedang memerlukan satu penghiburan, yang memerlukan sebuah support, yang memerlukan yaitu sebuah semangat, tetapi justru datang dan menyampaikan apa? Firman Tuhan mengatakan untuk disampaikan kepada Hizkia. Sampaikan pesan terakhir. Engkau tidak akan sembuh, tapi engkau akan mati. Saudara-saudara, bagaimana kira-kira perasaan Hizkia di dalam menghadapi wabah ini, di dalam menghadapi permasalahan? Perhatikan saudara-saudara, apa yang dilakukan Hizkia. Yang pertama, yang dilakukan Hizkia apa? Hizkia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang kedua. Hizkia memalingkan mukanya dan berdoa kepada Tuhan. Ayat yang kedua mengatakan apa saudara-saudara? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, dia tidak marah dan tidak menggunakan kekuasaannya sebagai raja. Bayangkan saudara-saudara, apakah dia bisa karena dia seorang raja? Tetapi dia tidak marah. Pada waktu Yesaya bin Amos mengatakan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluarga, kau akan mati dan tidak akan sembuh. Saudara-saudara, pada waktu menghadapi situasi kondisi yang seperti itu, Hizkia dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak marah kepada orang yang mengatakan itu, sekalipun dia punya kekuasaan, sekalipun dia punya otoritas untuk mengatakan kepada prajuritnya, mengatakan kepada bawahannya, tangkap itu Nabi Yesaya. Tapi tidak, dia tetap kuat hati. Apa saudara kuat hati? Dia sabar. Apa itu? Dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Dengan kata lain apa? Tabah, saudara-saudara. Hizkia tabah di sini. Dia bisa menguasai diri. Dia tetap kuat. Dia sabar dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Saudara-saudara, ini penting. Mungkin
Ada salah satu peristiwa yang sedang viral di 2 hari ini. Kalau saudara-saudara memperhatikan berita, baik di medsos, baik di televisi, ada salah satu keluarga dari pasien yang kakaknya meninggal, kemudian dia ingin melihat jasadnya, tetapi tidak diizinkan oleh perawat karena harus memakai atau melewati yaitu proses prokes, yaitu prokes kesehatan. Tapi karena dia tidak bisa menguasai diri, dia marah dan akhirnya mengambil sebuah gunting yang ada di tempat di mana dia sedang berdiri itu di ruang perawat tersebut, dan akhirnya terjadi keributan. Dan itu terjadi di mana? Di rumah sakit daerah Semarang, Ambarawa. Kebetulan disitulah anak saya menjadi salah satu nakes juga, yaitu di bidang kesehatan, tetapi di kebidanan. Ribut, saudara. Akhirnya polisian turun tangan, dan berita yang terakhir memberitakan yaitu terjadi perdamaian. Tetapi paling tidak, saudara-saudara, kita bisa lihat di sana, dan salah satu dari keluarga ini, dia tidak bisa menguasai diri dengan baik. Dia tidak bisa mengendalikan diri dengan baik pada waktu menghadapi yaitu permasalahan. Memang, saudara, mungkin dia sedih ditinggal oleh kakaknya, tetapi harusnya dia tetap bisa menguasai diri dengan baik. Tetapi itulah manusia. Kadangkala kita tidak bisa menguasai diri dengan baik. Pada waktu apa? Pada waktu menghadapi permasalahan. Dia tidak tabah, dia tidak kuat hati, tidak sabar. Tetapi yang luar biasa bagi Raja Hizkia, sekalipun dia seorang raja, punya kedudukan tinggi, tapi pada waktu dikatakan oleh seorang nabi, di mana firman Tuhan harus disampaikan, engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Sampaikan pesan terakhir kepada keluarga. Hizkia tidak marah, saudara-saudara. Hizkia tidak menggunakan kekuasaannya, tetapi dia mengatakan firman Tuhan, yaitu dia berpaling dan dia berdoa kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana sikap Hizkia pada waktu dia menghadapi wabah, waktu menghadapi penyakit yang dihadapi, menghadapi satu masalah yang dihadapi. Hizkia bukan hanya berdoa kepada Tuhan, tapi yang kedua, perhatikan saudara, Hizkia bersandar dan berharap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga mengatakan seperti ini, di dalam ayat bagian terakhir, yaitu 3b, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara-saudara, menangislah Hizkia dengan sangat, itu saya maknai bahwa di situ Hizkia, di dalam dia berdoa, ia bersandar dan berharap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan air matanya itu bukan air mata buaya, tetapi air mata yang menunjukkan kesungguhannya, yang menunjukkan yaitu berharap dan bersandarnya kepada Tuhan sedemikian. Dia hayati karena dia sedang menghadapi masalah. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana selanjutnya. Yang luar biasa, saudara-saudara. Pada waktu yang pertama, firman Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Hizkia, engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Tetapi begitu mendengar itu, lalu Hizkia berdoa dan bersandar dengan sungguh-sungguh. Kemudian apa? Yang kedua, sebelum Nabi Yesaya keluar dari tempat di mana
dia menyampaikan di istana itu, dia disuruh kembali lagi kepada Raja Hizkia. Dan dalam ayat yang kelima mengatakan, saudara-saudara, telah ku dengar doamu, dan apa? Dan telah kulihat air matamu. Oh, haleluya. Saudara-saudara, kalau yang pertama tadi, engkau akan mati tidak sembuh lagi. Tetapi yang kedua, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Telah ku dengar permohonanmu dan telah kulihat kesungguhan dan berharapmu kepadaku yang dengan sungguh-sungguh itu. Sesungguhnya apa, saudara-saudara? Aku akan menyembuhkan engkau. Bahkan dalam ayat yang ke-6 mengatakan apa? Bukan hanya akan disembuhkan, tetapi umur Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi. Dan hidupnya diberkati. Saya akan bacakan secara detail untuk memahami pengertian, yaitu khususnya hidupnya diberkati. Ayat yang ke-6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Oh, saudara-saudara, bukan hanya diperpanjang umur Hizkia, tetapi juga tadi apa? Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena hambaku Daud. Artinya apa? Artinya di situ bahwa Tuhan memberkati Hizkia. Selama dia memerintah, selama dia hidup, dia akan memperoleh ketentraman hidupnya di dalam Tuhan. Oh, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini bisa diperoleh oleh Hizkia? Karena dia tabah di dalam menghadapi wabah. Dia tabah di dalam menghadapi permasalahan yang dia sedang hadapi. Dia kuat hati. Dia mampu mengendalikan diri dengan baik. Dia sabar, saudara-saudara, dalam menghadapi permasalahan yang sedang menimpa dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama tidak akan sembuh dan mati, tetapi yang kedua, setelah Hizkia berdoa dan bersandar dengan sungguh-sungguh, telah kudengar doamu dan kulihat bersandar dan berharapmu dengan sungguh-sungguh kepadaku, maka aku akan menyembuhkan engkau dan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kondisi saat ini, kalau kita perhatikan nyawa seolah-olah tidak ada harganya, saudara-saudara. Dulu waktu kita mendengar ada orang yang dipanggil Tuhan, ada orang yang mati, kita bingung. Siapa? Kenapa? Gimana? Kita bisa enggak? Kapan kita melayat? Jam berapa? Ayo kita sama-sama. Tapi sekarang, saudara-saudara, mendengar orang meninggal itu sudah seolah-olah bukan sesuatu yang mengejutkan. Bayangkan, saudara-saudara, di Jawa Timur saja saya mengikuti berita. Satu hari kemarin, saudara-saudara, ratusan orang, bahkan kurang lebih 300 sekian orang meninggal dalam satu hari. Jawa Timur, belum Jawa Tengah, DKI, Jawa Barat, seluruh Indonesia, dan umumnya dunia. Saudara-saudara, tidak ada pengharapan lain selain kita hanya kepada Tuhan. Satu-satunya penolong yang sejati. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada
solusi lain, saudara-saudara, menghadapi situasi kondisi saat ini. Selain kita berdoa kepada Tuhan, bersandar dan berharap dengan sungguh-sungguh. Apapun yang saat ini menjadi problem permasalahan saudara-saudara sekalian, belajarlah dari sikap Hizkia. Mampulah menguasai diri dengan baik, sabar, kuat, sehingga dengan demikian kita akan mampu memperoleh pertolongan yang daripada Tuhan seperti Raja Hizkia. Bukan hanya disembuhkan, ditambah usianya 15 tahun lagi dan diberkati oleh Tuhan. Dan tanda itu diperkuat dengan yaitu penunjuk matahari, atau kalau sekarang dipahami dengan yaitu jam ya, yang dibuat oleh Raja Ahaz itu. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke 7, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah. Oh haleluya, sembuh saudara-saudara. Yang tadinya tidak ada harapan, sekarang disembuhkan oleh Tuhan. Apa rahasianya? Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Berdoa kepada Tuhan, kuasai diri dengan baik, dan berdoa kepada Tuhan dengan bersandar dan berharap sungguh-sungguh. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah syair, lagu yang saya jadikan penutup dalam khotbah di pagi hari ini. Memang Tuhan tak pernah berjanji kita hidup tanpa cobaan, tapi Tuhan janjikan, tapi yang pernah Tuhan janjikan, Dia akan menyertai hidup kita. Tak pernah ditinggalkan hidupmu, tak pernah dibiarkan hidupmu. Diberikannya kuasa pada kita, dan Dia akan memberi kemenangan. Kalau saudara pernah mendengar lagu ini, lagu ini adalah yang saya ambil ini di bagian refrainnya atau sebagai refrainnya. Di awalnya mengatakan, ayo yang sabar dan teguh, bila menghadapi cobaan, janganlah takut dan gentar, bila engkau menghadapinya. Nah, saudara-saudara, percayakan semua kepada Tuhan, Dia akan memberi kekuatan. Percayakan semua kepada Tuhan, Dia akan memberi kemenangan. Memang Tuhan tak pernah berjanji kita hidup tanpa cobaan, tapi yang pernah Tuhan janjikan, Dia akan menyertai hidup kita. Tak pernah ditinggalkan hidupmu, tak pernah dibiarkannya hidupmu, diberikannya kuasa pada kita. Dia akan memberi kemenangan. Saudara-saudara, ini sebuah lagu yang meneguhkan bahwa memang benar Tuhan tak pernah berjanji kita hidup tanpa cobaan, tapi yang pernah Tuhan janjikan, Dia akan menyertai hidup kita. Seperti Raja Hizkia, pada waktu menghadapi wabah, masalah, penyakit, dia tetap tabah dengan berdoa kepada Tuhan, bersandar dan berharap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akhirnya dia memperoleh yaitu jawaban, jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa, mengucap syukur kebenaran firman-Nya yang boleh meneguhkan kita sekalian di pagi hari ini. Mari kita akan berdoa.